Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu yang masih hangat di telinga kita yang tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait Traktat Larangan Senjata Nuklir atau TPNW yang melarang produksi, pengembangan, dan penggunaan senjata nuklir yang telah ditandatangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 20 September 2017 yang akhirnya berlaku sebagai sebuah hukum internasional pada 22 Januari 2021. TPNW yang telah diratifikasi oleh 55 negara. TPNW ini diprakarsai oleh Presiden pertama Republik Kazakhstan yang mendeklarasikan pada 29 Agustus sebagai Hari Internasional Anti Senjata Nuklir dalam peringatan 20 tahun penghentian uji coba di lokasi uji coba nuklir Semipalatinsk, yang merupakan kontribusi Kazakhstan yang paling signifikan untuk memperkuat rezim non-proliferasi. Traktat ini mengandung asas, norma, dan aturan yang secara eksplisit mengikat negara-negara peratifikasi untuk tidak memproduksi, menggunakan, ataupun mengembangkan senjata nuklir. TPNW ini juga melarang negara-negara anggotanya untuk menguji, menimbun, dan mengancam negara lain dengan senjata nuklir. Negara-negara yang tergabung dalam TPNW ini berupaya untuk meraih satu kepentingan bersama, yakni menghapuskan senjata nuklir di dunia. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut membutuhkan perjuangan yang berat, karena saat ini TPNW masih ditolak oleh 9 negara yang memiliki senjata nuklir, yakni Amerika Serikat, Cina, Rusia, Perancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan juga Korea Utara. Menurut laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional yang berlokasi di Stockholm, 2 negara pemilik senjata nuklir terbanyak ialah Rusia yang tentunya memiliki 6.375 senjata nuklir dan juga Amerika Serikat yang memiliki 5.800 senjata nuklir. Di antara 9 negara, Korea Utara lah yang memiliki senjata nuklir paling sedikit, di mana jumlahnya tidak lebih dari 40. Sayangnya, TPNW ini belum diratifikasi oleh Indonesia hingga saat ini. Meskipun demikian, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir atau Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Dalam pandangan umum UU tersebut menyebutkan bahwa Indonesia berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan perlucutan senjata, pelarangan, penyebaran, dan juga pengawasan senjata nuklir. Oleh sebab itu, Indonesia menyetujui penghapusan senjata nuklir tanpa syarat. Pelarangan uji coba nuklir penting untuk mencegah semakin canggihnya sekaligus proliferasi dari negara senjata nuklir pada negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Indonesia sendiri sudah berketetapan tidak mengembangkan dan tidak memiliki senjata nuklir, serta ikut terlibat aktif dalam organisasi yang menolak senjata pemusnahan massal. Selain itu, langkah Indonesia terhadap persoalan nuklir diantaranya ialah pengesahan Konvensi Internasional bagi Penindasan Tindak Terorisme Nuklir atau International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism dan International Atomic Energy Agency Additional Protocol yang diadopsi pada April 2005 dan mulai berlaku pada Juli 2007. Indonesia mengesahkan konvensi internasional ini melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir. Selain itu juga pengesahan Konvensi Senjata Biologi atau The Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Biological and Toxic Weapons and on their Destruction, yang mulai berlaku pada Maret 1975. Pengesahan perjanjian atau konvensi pelucutan senjata nuklir dan senjata biologi menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen teguh terhadap upaya membangun masa depan bersama yang bebas dan aman dari ancaman senjata nuklir melalui ketiga pilar konvensi, yakni pelucutan senjata, non-proliferasi, dan kerjasama internasional.
Kemudian yang terakhir yakni Perjanjian Kawasan Asia Tenggara Bebas Nuklir atau Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone yang ditandatangani pada September 1995 dan mulai berlaku pada tahun 1997, di mana Indonesia mengesahkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997. Namun, meskipun demikian, TPNW menjadi salah satu urgensi untuk diratifikasi. Mengingat, meskipun terdapat 55 negara yang meratifikasinya, butir-butir perjanjian yang termuat dalam TPNW belum bisa berlaku secara menyeluruh. Mengingat, negara-negara yang memiliki kapasitas senjata nuklir yang besar dan juga secara aktif mengembangkannya belum juga meratifikasinya. Namun, bukan berarti dukungan dari negara-negara yang tidak memiliki kapasitas serupa tidaklah penting. Senjata nuklir merupakan bencana yang dapat menimpa semua pihak tanpa diskriminasi. Dampak yang disebabkan oleh senjata nuklir pun tidak hanya memilih mereka yang mengibarkan perang, tapi juga mencakup rakyat sipil yang tidak bersalah dan juga lingkungan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Di samping itu, dukungan secara masif dari berbagai negara dapat menguatkan relevansi dari nilai-nilai yang terkandung dalam TPNW. Untuk itulah, pelucutan senjata nuklir juga dapat menjadi salah satu perhatian dan komponen penting dari politik luar negeri Indonesia. Ratifikasi oleh Indonesia memiliki nilai dan juga pengaruh yang sangat signifikan bagi TPNW. Meskipun saat ini Indonesia belum juga memiliki kapasitas senjata nuklir. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan jumlah populasi sebanyak 260 juta jiwa. Jika diakumulasikan dengan total 1,8 miliar warga yang dinaungi oleh 55 negara peratifikasi TPNW lainnya, maka buah ratifikasi Indonesia dapat melindungi 1,34 miliar manusia dari ancaman perang nuklir di masa depan. Kita perlu mengingat bahwa salah satu pilar politik luar negeri Indonesia yang tertulis di alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itulah, ratifikasi TPNW juga merupakan satu bentuk konkret kebijakan luar negeri untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Indonesia sendiri juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi internasional bergengsi, termasuk diantaranya G20 dan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Bergabungnya Indonesia ke dalam TPNW dapat mempengaruhi negara-negara lain untuk turut mengambil langkah serupa. Sebagai anggota Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone sendiri, ratifikasi TPNW dapat dilihat sebagai upaya perluasan global dari tujuan awal dibentuknya organisasi tersebut, yakni mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir. Terlebih, jika dilihat dari perspektif keamanan, Indonesia yang rawan akan konflik perbatasan senjata serta aktivitas kejahatan transnasional, Indonesia rawan akan konflik perbatasan serta aktivitas kejahatan transnasional. Alam Indonesia yang luas dan kaya juga akan sangat terdampak oleh segala bentuk aktivitas senjata nuklir. Pada hakikatnya, meratifikasi TPNW bukanlah sekedar tentang kewajiban Indonesia untuk menjaga ketertiban dunia dan juga perdamaian abadi seperti yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Namun juga merupakan bentuk tuntutan akan hak seluruh warga negara atas ruang hidup yang aman dan juga bebas dari ancaman eksistensial hingga generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu, advokasi dan kampanye isu pelucutan senjata nuklir harus dilakukan lebih efektif agar masyarakat semakin waspada akan isu ini dan kemudian ikut berpartisipasi agar pemerintah Indonesia segera meratifikasi TPNW. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.